Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum alur film yang berjudul The Beekeeper. Film terbaru dari Jason Statham yang rilis tahun ini yaitu tahun 2024. Setelah beliau membintangi film Fast X, The Meg 2, dan The Expendables 4 tahun lalu. Sekarang saatnya siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Seorang pria peternak madu sekaligus pembasmi tawon hama, dia adalah Adam Clay. Clay merupakan mantan anggota organisasi rahasia yang bernama The Beekeeper. Di dalam organisasi tersebut, Clay merupakan salah satu agen yang sangat diandalkan. Kick the hornet's nest. I'll stay right here, thank you. Clay tinggal di rumah tetangganya milik Nyonya Eloise Parker, seorang wanita yang telah banyak membantunya karena Nyonya Eloise bersedia menyewakan salah satu rumah peternakannya dan merawatnya seperti keluarganya sendirinya. Clay banyak berhutang budi kepada Nyonya Eloise, namun itu bukan hal yang sangat merugikan bagi Nyonya Eloise. Dia sangat senang karena telah ada orang yang mau untuk merawat tanah dan perkebunannya. Sebelum Clay pergi, Nyonya Eloise mengajak Clay untuk datang malam ini ke rumahnya karena dia berencana makan malam bersama. Nyonya Eloise membuka laptop untuk memeriksa beberapa pesan yang diterimanya. Namun, tiba-tiba laptopnya bermasalah akibat beberapa virus. Kemudian, dia menghubungi United Data Group selaku pemilik software antivirus yang ada di laptopnya. Dia terhubung dengan Garnet, salah satu operator manajer perusahaan teknologi itu. Usut punya usut, ternyata perusahaan itu termasuk perusahaan scam yang menipu para kliennya dengan mengambil semua data pribadi yang ada di dalam laptop mereka. Garnet mengatakan kepada Nyonya Eloise kalau antivirus miliknya itu merupakan seri yang lama dan dia harus menginstal seri terbaru agar laptop miliknya kembali normal seperti biasanya. Nyonya Eloise tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Garnet karena semua yang ada di laptopnya telah diatur oleh putrinya. Garnet pun menuntunnya untuk menginstal antivirus itu dan meminta Nyonya Eloise untuk masuk ke dalam situs friendlyfriend.net. Nyonya Eloise pun menuruti perkataan Garnet dan masuk ke dalam situs itu. Mereka berhasil memperdaya Nyonya Eloise dan kini para karyawan perusahaan scam itu bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam laptop Nyonya Eloise seperti asuransi jiwa, tagihan listrik, tagihan bank emok, cicilan kulkas, cicilan paylater, pinjol pensiunan guru, dan tabungan amal senilai 2 juta dolar. Mereka yang mengetahui itu semua merasa kalau itu adalah rezeki anak salah, lalu memainkan triknya agar dia bisa masuk ke dalam tabungan Nyonya Eloise dengan mengatakan kalau dia telah mengembalikan dana miliknya sejumlah 500 dolar. Namun dia malah mentransfernya 50 dolar karena salah menambahkan angka 0. Garnet meminta Nyonya Eloise untuk mentransfer ulang uang miliknya karena bisa saja dia mendapatkan masalah atas kesalahannya itu. Nyonya Eloise yang memang sejatinya orang baik dan tidak tegaan lalu mengembalikan uang itu melalui akun bank virtual miliknya. Namun setelah dia masuk ke akun banknya, tiba-tiba laptop miliknya mati dan ternyata semua tabungannya sudah terkuras habis. Nyonya Eloise pun sangat kecewa dengan apa yang telah terjadi karena itu merupakan tabungan satu-satunya yang dia miliki. Singkat cerita, malam harinya Clay membawa madu yang baru saja dia panen menuju rumah Nyonya Eloise untuk makan malam di sana. Namun setelah berada di sana, Clay merasakan ada sesuatu yang aneh yang kemudian mengambil pisau yang berada di dapur. Tiba-tiba seorang agen FBI mendodongkan pistol dan ternyata dia adalah Verona, anak dari Nyonya Eloise. Mereka berdua sangat terkejut setelah menemukan Nyonya Eloise sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tidak berselang lama, para polisi pun datang ke tempatnya dan memberikan fakta kepada Verona kalau ibunya telah mati akibat bunuh diri. Namun Verona tidak percaya begitu saja karena di dalam sana dia menemukan Clay berada di dalam rumah ibunya dengan membawa pisau. Mereka semua lalu menginterogasi Clay tentang siapakah dirinya dan menanyakan ada keperluan apa di rumah ibunya itu. Clay mengatakan kalau dia hanyalah peternak lebah madu yang kebetulan menyewa di salah satu rumah di tempat Nyonya Eloise. Alasan kenapa dia ada di dalam rumah Nyonya Eloise pada malam itu karena mendapatkan undangan makan malam dari Nyonya Eloise. Mereka pun lalu membawa Clay ke kantor polisi untuk menginterogasi lebih lanjut. Sementara Verona mencari beberapa petunjuk yang mungkin ada di dalam rumah ibunya dan menemukan keanehan kalau tabungan milik ibunya telah habis dan tidak tersisa sepeser pun. Setelah diinterogasi semalaman, Clay pun dinyatakan tidak bersalah karena bukti sidik jari yang berada di pistol itu hanya ditemukan bekas sidik jari Nyonya Eloise. Verona pun menemui Clay dan meminta maaf karena telah menuduhnya. Namun Clay bisa memaklumi tindakannya itu karena dia juga pernah berada di posisinya. Verona menceritakan kalau ibunya adalah wanita yang sangat tegar dalam menghadapi masalah, jadi dia pun sangat kaget setelah mengetahui kalau ibunya bundir. Verona
Verona menyadari kalau alasan ibunya peduli dengan Clay adalah karena dia mirip dengan kakaknya yang seorang militer pasukan khusus. Namun, dia tewas karena ledakan bom saat menjalankan misi khusus. Verona menyangka kalau mungkin ibunya telah ditipu oleh seseorang. Dia menemukan uang dari tabungan pensiun hingga uang amal hilang begitu saja tanpa tersisa. Verona sudah mencoba bertanya kepada tim FBI di bagian cyber team yang sudah 2 tahun ini melacak keberadaan mereka. Namun, tim cyber FBI tidak bisa menemukan keberadaan lokasi dari perusahaan teknologi scam yang telah menipu banyak orang tersebut. Korbannya rata-rata adalah lansia yang mempunyai banyak uang pensiunan dan tabungan yang sangat banyak. Clay yang mendengar pernyataan itu sangat marah karena itu sama saja dengan merampas hak orang yang membutuhkan. Merampas sebagian besar kebahagiaan orang lain menderita oleh ketidakadilan di negeri ini hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk nafsu dunia, padahal itu semua hanyalah merupakan titipan belaka yang suatu saat nanti akan diambil kembali oleh pemiliknya. Clay pun kembali ke peternakan sarang lebahnya dan mengambil alat komunikasi rahasianya di sarang lebah itu untuk menghubungi agen rahasianya dan meminta mereka untuk mencari sebuah alamat perusahaan scam tersebut. Sangat disayangkan, pihaknya tidak bisa melacak perusahaan scam itu karena perusahaan itu memiliki sebuah pelindung sumber jaringan sehingga tidak sembarangan orang bisa menemukan mereka. Bahkan sekelas FBI pun tidak bisa berbuat banyak. Setelah beberapa saat menunggu, Clay pun mendapatkan alamat itu meskipun agen rahasianya harus bekerja keras karena perusahaan scam itu telah melakukan routing ke seluruh dunia. Sampailah Clay di United Data Group dengan membawa 2 jerigen bensin dengan maksud untuk membakar tempat itu. 2 orang penjaga keamanan di sana menahannya karena selain bekerja di sana, orang asing dilarang masuk ke dalam. Namun Clay tidak peduli dengan apa yang mereka katakan dan berhasil melumpuhkan 2 penjaga itu dengan mudah. Call center. Hang up the phone. Sampailah Clay di dalam ruangan para operator dan meminta mereka untuk menghentikan pergerakan dan menerima telepon. Namun semua orang di sana tidak mempedulikannya hingga membuat Clay menghajar salah seorang di sana yang kemudian mendapatkan perhatian dari orang-orang tersebut. Clay menyuruh mereka untuk pergi dari sana karena dia akan membakar tempat itu karena telah banyak menipu orang. Garnet yang berada di sana lalu menghentikan ulah Clay dan bertanya siapakah dia sebenarnya karena dengan berani mengacak-ngacak tempat itu. Clay mengatakan kalau dia hanyalah seorang peternak lebah yang sedang melindungi sarang-sarangnya. Pihak keamanan yang ada di sana mencoba untuk melumpuhkan Clay, namun mereka bukanlah lawan yang sepadan. Setelah menghabisi para penjaga, Clay memasang bom di jerigen bensin yang dia bawa dan akan meledak bersamaan dengan panggilan telepon masuk terakhir kalinya. Dan Hey, what's going on? setelah peristiwa ini, Garnet menelepon seorang pria bernama Derek Danforth, merupakan anak muda terkaya dan juga pemilik dari perusahaan scam itu, mengabari kalau ada seseorang yang menghancurkan seluruh gedungnya. Derek pun mengatakan kalau hal semacam ini harusnya dia menghubungi pengacara mereka agar mereka bisa berbuat sesuatu semacam balas dendam dan menangkapnya. Namun Garnet mengatakan kalau saat ini keadaan itu sangat tidak bisa dipertimbangkan karena orang itu telah melumpuhkan semua petugas keamanan dan membakar tempat itu hingga rata dengan api. Derek murka dengan kabar tersebut dan memintanya untuk mencari informasi dengan siapa terakhir kalinya mereka menerima telepon karena mungkin saja ada hubungannya dengan semua itu. Derek juga memerintahkan Garnet untuk menyewa pembunuh dan menyelesaikan masalah yang membuat bisnisnya rugi jutaan dolar. Get him, right? Get him. Derek lalu bertemu dengan Wells, seorang mantan agen Badan Intelijen Amerika yang kini bekerja untuknya dan di bawah perintah ibunya. Dia menanyakan tentang apa yang terjadi di tempatnya, kenapa bisa ada seseorang pelanggan mereka yang bisa mengetahui tempat itu dan berani menghancurkan gedung. Namun Wells mengatakan kalau saat ini dia tidak bisa menemukan petunjuk apa-apa karena semua rekaman CCTV yang berada di sana telah terbakar dan hanya menemukan seorang pria dengan menggunakan topi. You get a wrecking crew together and you go Goodfellas. Clarified all the CCTV footage. Verona dan rekannya Willy sudah berada di TKP. Di sana mereka tidak bisa menemukan petunjuk apa-apa karena selain salinan CCTV yang terbakar hangus, para pekerja di sana pun enggan memberikan informasi kepada mereka. Willy juga menyadari kalau orang-orang yang berada di sana sering terlibat dengan beberapa kasus masa lalu tentang penipuan. Namun mereka semua bisa lolos dari jerat hukum. Garnet dan beberapa orang bersenjata mendatangi rumah Nyonya Eloise karena terakhir kali dia menerima keluhan dari Nyonya Eloise waktu itu. Dia juga melihat Clay yang selesai membereskan sarang lebahnya. Mereka menuju gudang yang juga merupakan tempat tinggal Clay. Clay menyadari kalau dia telah diikuti oleh beberapa orang dan menyiapkan perangkap untuk mereka semua di dalam gudang. Garnet dan orang-orang itu mulai mencari di mana keberadaan Clay. Dengan santuinya, Clay menunggu mereka di dalam. Sementara Garnet dan beberapa orang itu tidak mengetahui kalau ternyata mereka telah salah sudah masuk ke dalam kandang singa dan tidak tahu siapa Clay sebenarnya dibandingkan dengan mereka. Dan benar saja, satu persatu dari mereka bisa Clay lumpuhkan dengan mudah tanpa perlawanan sedikit pun. Garnet sangat
ketakutan melihat semua orang sudah dihabisi oleh Clay. Clay langsung memotong jarinya dengan menggunakan mesin bor untuk memperingatkan bahwa tangan haramnya itu harus menerima ganjaran atas perbuatannya. Mendengar laporan bahwa rumah ibunya terbakar, Verona dan tim segera bergegas menuju tak terbatas dan menuju rumah ibunya. Setibanya di sana, mereka menemukan bukti kalau United Group juga tadi sudah berada di sana. Verona mencurigai bahwa orang yang menghancurkan gedung United Group adalah orang yang sama dengan yang terjadi saat ini dan menduga kalau orang itu adalah Clay. The beekeeper. Garnett yang telah meninggalkan lokasi kembali menghubungi Derek dan mengatakan kalau rencana mereka untuk membunuh ulang itu telah gagal. Orang-orang yang telah disewanya juga telah meninggoy. Bahkan peternak lebah itu telah memotong jari kanannya. Intinya, ciri-ciri orang yang sudah berbuat semua ini hanyalah seorang peternak lebah. Tiba-tiba Clay muncul karena ternyata Clay sengaja membuat Garnett kabur agar bisa membututi kemana Garnett pergi. Clay mengikatnya dengan menggunakan tali pengaman yang telah Clay kaitkan dengan mobilnya dan kemudian menyeret Garnett ke dalam air. Clay pun lalu terhubung dengan Derek yang tentu saja membuat Derek murka atas apa yang sudah Clay perbuat dengan menghancurkan bisnisnya. Clay tidak akan pernah takut dan menyesal dengan apa yang sudah dia perbuat selama itu baik. Jika hukum dan keadilan tidak bisa mencegahnya, maka Clay akan menunjukkan bagaimana hukum dan keadilan itu bekerja. Derek pun mengadukan masalah ini kepada Wells kalau sebenarnya orang ini hanyalah seorang peternak lebah yang telah membunuh 7 orang bersenjata dan dia akan membunuhnya. Wells yang mendengar itu sangat terkejut karena dia telah mengusik orang yang salah. Bila peternak lebah telah mengatakan dia harus mati, pasti dia akan membuatnya mati. Tidak ada yang bisa dilakukan atau siapapun yang menghentikannya. Meskipun Wells adalah mantan direktur Badan Intelijen Utama Dunia yang mempunyai akses kuasa di mana saja, pun tidak bisa berbuat banyak. Dia memilih pekerjaan ini sebagai bantuan ibunya untuk menjaga keamanan perusahaan Danforth Enterprise agar reputasinya tetap aman dari setiap ulah yang Derek perbuat karena dia sering terekspos media tentang kelakuan busuknya dan mungkin ancaman itu membuat dia menyadari kesalahannya selama ini. etc. Guy who ran it. Verona menemukan beberapa petunjuk tentang United Data Group berhubungan dengan peretas penipuan data seluruh warga. Orang yang menjalankan ini adalah Garnett, namun dia telah menghilang dari sana. United Data Group adalah salah satu layanan customer service yang terlihat sangat mencurigakan karena transaksi di perusahaan mereka bisa mencapai $1 miliar dalam 1 tahun. Mereka juga mencari petunjuk tentang Clay, namun tidak ada petunjuk sama sekali, hanya data-data biasa pada umumnya. Clay bagaikan hantu yang sangat sulit sekali ditemukan keberadaan data lengkapnya. Bahkan sidik jarinya mereka tidak bisa menemukan informasi apapun. Verona beranggapan dia adalah seorang agen rahasia dari organisasi rahasia yang tidak mereka ketahui. Especially Jamali. Wells menghubungi ibu Derek yaitu Jessica Danforth dan mengatakan kalau Derek sangat ketakutan karena kejadian ini. Jessica pun meminta bantuan Wells untuk melindungi dan membantunya. Sebagai imbalan, Jessica akan memberikan kursi dewan di perusahaan dan menambahkan dana untuknya sebanyak $1 juta. Wells menelpon Janet Howard yang menjadi kepala di Badan Intelijen Pusat Amerika untuk mencari sebuah nama dari organisasi rahasia dan mengatakan kalau ini adalah prioritas utamanya karena seharusnya dia tahu dengan siapa sekarang Wells bekerja. Janet yang mendengar nama organisasi rahasia itu terkejut dan berusaha untuk mencari petunjuk tentang siapakah orang tersebut. Malam harinya, Janet kembali menghubungi Wells dan mengatakan kalau orang yang dia cari itu sudah pensiun dari program Beekeeper, namun saat ini dia aktif kembali dan menyadari sebuah masalah yang akan dia selesaikan dengan cara mereka sendiri. Janet juga telah mengirimkan seorang anggota Beekeeper untuk memburunya. Saat Clay selesai mengisi bensin, tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh seorang wanita bernama Anissa yang ternyata dia adalah orang suruhan Janet untuk membunuhnya. Dia juga merupakan anggota baru Beekeeper setelah Clay pensiun. Anissa menembaki para polisi dengan senjata semi otomatis yang berusaha mendekati pom bensin itu. Pertarungan terjadi, namun Clay bisa membuat wanita itu terpojok. Dan ketika Anissa lengah, Clay pun melemparkan toples yang berisi bensin sampai membuatnya tidak berdaya. Lalu Clay membakar tubuh wanita itu hingga dia mati dan mengambil jari tangannya. Mendengar orang yang diperintah tewas, Janet kembali menghubungi Wells dan mengatakan bahwa Janet dan seluruh anggota Beekeeper lainnya tidak akan ikut campur lagi dengan masalah ini. That is a surprise.
Di mana ada kejadian, di situ ada Verona dan tim FBI. Di sana mereka hanya menemukan sebuah mobil yang terbakar hangus atas nama Anissa Landris dan sebuah buku tentang organisasi Beekeeper. Verona menduga bahwa yang mengakibatkan ini adalah anggota dari organisasi yang bernama Beekeeper. Sama seperti Adam Clay, Anissa juga tidak mempunyai data di pemerintahan. Mereka menduga kalau Clay sedang mengincar cabang lain dari perusahaan United Data Group. Wells pun berada di suatu tempat dan bertemu dengan orang-orang yang pernah bekerja untuknya, para mantan agen terbaik. Dia lalu bercerita tentang sebuah organisasi program yang sangat rahasia, bahkan dia sendiri tidak tahu organisasi The Beekeeper ini yang sangat spesial dibandingkan dengan yang lainnya. Organisasi itu tercipta ketika dulu ada seorang yang memutuskan untuk menjaga keamanan negara melalui sebuah mekanisme di luar rantai sistem pemerintahan. Organisasi itu diberikan sebuah sumber daya dan wewenang untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri dan akan bekerja sampai misi terselesaikan, hidup atau mati. Tampaknya seorang mantan anggota Beekeeper itu telah bertindak atas dasar naluri dan instingnya tentang menegakkan hukum dan keadilan dengan cara mereka sendiri. Pada dasarnya, orang ini pun sama seperti mereka, agen khusus, rahasia, dan terlatih. Namun, tingkatan kemampuannya lebih dari mereka, bahkan di atas mereka. Wells pun memberikan perintah dan misi kepada mereka atas perintah langsung dari pemerintah teratas untuk melenyapkan si anggota ini dan menjaga Derek. Sampailah Clay di markas rahasia Beekeeper dengan menggunakan potongan jari Anissa. Dia berhasil masuk dan mengambil beberapa data tentang lokasi di mana beberapa cabang United Data Group yang lainnya dan bersiap dengan mengambil persenjataan yang ada di sana. Willie dan Verona berada di DC untuk bertemu dengan wakil direktur FBI yaitu Jackson tanpa Michael. Mereka berdua mengatakan kalau TKP dari 3 tempat yang mereka datangi semua berhubungan dengan Adam Clay dan dia merupakan salah satu mantan anggota program rahasia yang bernama Beekeeper, sebuah program yang tidak ada hubungannya dengan para agen khusus manapun di pemerintahan. Mereka meyakini kalau tujuan selanjutnya Clay adalah Nine Star United yang tampak berhubungan erat dengan United Data Group. Mereka juga menjalankan program sama seperti yang dilakukan United Group karena memang pada dasarnya perusahaan ini merupakan cabang dari United Data Group yang lainnya. Verona juga meminta kepada Jackson untuk membawa tim SWAT dan agen tambahan dalam tugasnya. Tim SWAT dari FBI juga telah sampai di gedung itu untuk menjaga dan menangkap Clay. Namun setibanya mereka di dalam, Peter, si kepala keamanan swasta suruhan Wells, mencegah mereka untuk masuk karena dia mendapatkan surat kuasa yang lebih penting dan lebih tinggi untuk berada di sana dan menyuruh mereka untuk bertugas di luar. Peter lalu menemui Rico dan mengatakan untuk menghentikan operasional karena tujuan mereka di sana untuk melindungi tempat itu. Namun Rico mengatakan kalau bos mereka adalah orang yang sangat penting dan mereka tidak akan bisa menghentikan pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Clay sudah sampai di tempat itu dan bertemu dengan para anggota tim SWAT FBI yang lainnya. Dia berkata kalau dia ingin masuk ke tempat itu. Namun kapten agen itu menyuruhnya untuk pergi karena kawasan ini terbatas untuk umum. Clay tidak peduli dengan perintah itu dan langsung melumpuhkan para tim SWAT FBI agar dirinya bisa masuk ke dalam gedung dengan tidak membunuh semua tim FBI, hanya membuat mereka lumpuh sesaat. Rico pun menghubungi Derek dan mengatakan kalau ada seorang suruhan Wells mencoba menghentikan pekerjaan mereka. Derek yang mengetahui kalau sumber cuannya ada yang menghentikan, langsung mengatakan kepada Peter bahwa Wells bekerja untuknya, itu berarti mereka juga harus menuruti perintahnya. Peter diperintahkan untuk bertugas di luar saja, tidak disadari kalau Clay telah berada di dalam sana dan menyuruh para operator komputer di sana untuk segera pergi dari tempat itu. Tim Peter pun yang menyadari keberadaan Clay ada di dalam sana mulai memburu dan menembaki Clay. Clay tidak tinggal diam dan berusaha untuk menghindar lalu melumpuhkan mereka. Verona dan Willie sudah sampai di gedung Nine Star United dan mulai masuk ke dalam untuk mencari di mana keberadaan Clay. Setelah berhasil melumpuhkan tim Peter, Clay menginterogasi Rico untuk bertanya siapakah dalang atau pemilik dari perusahaan scam tersebut karena apa yang telah dilakukan orang itu dan perusahaannya telah banyak menghancurkan kebahagiaan dan kehidupan orang-orang yang tidak bersalah. Uang yang perusahaan itu dapatkan dari hasil penipuan adalah hasil jerih payah mereka bekerja keras sepanjang hidupnya dan seorang ibu yang pernah merawatnya. Tetapi karena ulah perusahaan scam itu, dia bunuh diri karena kehilangan seluruh harta tabungan juga dana amal jariah yang sudah Eloise kumpulkan. Sambil menyiksa Rico dengan stapler, sampai pada akhirnya Rico menyerah dan menunjukkan sebuah foto yang ada di sana, seseorang yang tidak bisa tersentuh oleh hukum dan siapapun yang berada di dalam negeri ini, dan itu adalah Derek. You have to replace the queen.
Verona yang telah sampai di sana mencoba menghentikan Clay yang sedang bersembunyi. Namun, Clay mengatakan kalau mereka harus bertanggung jawab atas kematian ibunya. Clay mempunyai undang-undangnya sendiri yang tidak bisa diselesaikan oleh undang-undang yang pemerintah punya. Wells mengatakan kepada Derek kalau orang-orang yang dia suruh telah meninggoy dan satu-satunya harapan untuk menyelamatkannya adalah dengan cara meminta bantuan ibunya untuk perlindungan. Derek pun menelpon ibunya. Ibunya akan membantu setelah acara rapat para petinggi dan ternyata Nyonya Jessica atau ibunda Derek adalah seorang presiden Amerika Serikat. Madam President, Foon Ming Lawal. Hello, good to meet you. Verona dan Willie melakukan pertemuan virtual dengan Jackson. Mereka menduga kalau Clay mengikuti sumber dari perusahaan Derek. Mereka sudah mencari melalui software untuk mengincar aset-asetnya melalui scam yang mereka kembangkan, yang juga terlihat berafiliasi dengan perusahaan pemerintah dan teridentifikasi sebagai penipuan keuangan perusahaan Danforth yang didirikan oleh Jessica Danforth atau ibu presiden itu sendiri, yang baru-baru ini mengundurkan diri dari jabatannya karena dia sudah dilantik sebagai presiden Amerika Serikat. Perusahaan Danforth terlibat dengan transaksi keuangan sebesar $10 miliar per tahun atas dasar penipuan. Jackson yang mendengar informasi itu meminta mereka untuk merahasiakannya karena dia akan membicarakan ini bersama para menteri dan kabinet pemerintah. Jackson juga mendapatkan laporan kalau korban pembunuhan Clay jumlahnya terus meningkat. Kekhawatiran mereka adalah jika Clay percaya bahwa Derek adalah anak cacat keturunan dari seorang ratu, maka Clay akan terus memburunya. Seperti halnya di dalam hukum rimba para lebah, ada sesuatu yang disebut membunuh ratu dan mereka akan membunuh keturunan yang cacat tersebut. And become a Queenslayer. Singkatnya, di istana presiden dengan penjagaan yang super ketat, Wells masih menyewa pembunuh bayaran bernama Lazarus untuk menjaga Derek dan membunuh Clay karena dia adalah orang yang pernah berhadapan dengan para anggota Beekeeper sampai membuat kakinya terputus. Terlihat Clay juga sudah berada dekat dengan kediaman sang presiden dan dia berusaha untuk masuk ke dalam sana meskipun penjagaan di luar sana sangatlah ketat. Namun Clay berhasil menyusup dan menyamar sebagai petugas keamanan, memasang peledak di setiap mobil. Jessica lalu mengajak Derek untuk bertemu dengan Jackson di ruang pribadinya. Jackson lalu menanyai Derek tentang apa yang dia ketahui tentang United Data Group dan Nine Star United, juga apa yang dia ketahui tentang rahasia algoritmik penambangan data paket perangkat lunak yang dikembangkan oleh komunitas intelijen pemerintahan di bawah operasional CIA. He's here. Break! Packages in the house! Clay sudah berada di dalam rumah itu dan memancing Verona serta semua keamanan yang ada di sana bergerak untuk menangkapnya. Baik Verona, Lazarus, dan beberapa tim SWAT terpancing dengan apa yang dilakukan oleh Clay. Sesaat sebelum Lazarus akan menembaknya, Clay menekan pemicu bom yang berada di tangannya dan membuat keadaan di sekitar rumah itu semakin chaos akibat ledakan bom. Clay pun mulai masuk ke dalam rumah sang presiden dan melumpuhkan beberapa pihak keamanan yang masih berada di dalam. Dari pernyataan Derek setelah menjawab pertanyaan Jackson, Bu Presiden mengetahui kalau semua yang terjadi adalah ulah anaknya itu sendiri. Bu Presiden akan membeberkan semuanya kepada seluruh dunia meskipun nantinya dia akan mengalami kerugian yang sangat besar dan juga hilang tahta sebagai presiden. Itu tidak seberapa dibandingkan harus menanggung aib yang sudah membuat nama baiknya tercemar atas perbuatan anaknya tersebut. Derek mengatakan kepada ibunya kalau apa yang dilakukannya itu hanya untuk demi membantu ibunya dalam pemilihan presiden karena dia juga menyadari kalau ibunya kalah di 15 kota dari 20 kota pemilihan. Dan sebab karena itu, dia menggunakan kekuatannya dengan membawa para ahli teknologi untuk mengajarkan orang-orang bagaimana cara menghasilkan uang yang dipakainya untuk dana kampanye. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa pasukan yang berjaga, Clay bertemu dengan Lazarus yang masih selamat setelah terkena tembakan. Pertarungan di antara mereka pun terjadi, baik Clay maupun Lazarus saling beradu pukulan untuk saling mengalahkan. Tetapi meskipun Lazarus sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya, semua itu tidaklah cukup untuk mengalahkan Clay. Meskipun Clay juga terluka oleh serangannya, tetapi dia berhasil mengalahkannya. Wells bertemu dengan Clay yang terlihat akan masuk ke dalam ruangan presiden. Wells meminta untuk menghentikan perbuatannya itu, namun Clay mengatakan kalau misinya ini lebih bersifat pribadi dan tidak ada alasan untuknya berhenti karena satu-satunya tetangga yang peduli dengannya sudah tewas. Derek yang terdesak dengan situasi kemudian mengambil pistol dan menembak Jackson. Clay berhasil masuk dan melihat Derek menjadi sosok anak durhaka akibat pengaruh dari obat-obatan dan nafsu yang sangat tinggi untuk menjadi penguasa. Verona dan yang lainnya masuk ke dalam ruangan presiden, malah akan menangkap Clay. Clay memberikan pilihan kepada Verona untuk membela hukum dan keadilan seperti apa yang harus dia ikuti.
terbukti apakah seperti hukum dan keadilan yang sudah membuat ibunya tewas. Tiba-tiba Derek menyandra ibunya, namun Clay berhasil menembaknya hingga Derek pun tewas dengan disaksikan oleh ibunya sendiri. Verona mencoba menembak Clay yang berusaha melarikan diri, namun Verona teringat perkataan Clay dan secara tidak langsung Clay sudah membalaskan kematian ibunya itu dengan sengaja membiarkan Clay untuk pergi meninggalkan tempat itu dan film pun selesai. Terima kasih untuk kawan-kawanku semua yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, barang siapa mengerjakan atau melakukan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan menerima balasannya. Dan barang siapa melakukan kejahatan sekecil apapun juga, maka dia juga akan menerima balasannya. Saya Bang Kyo pamit, wassalam.